Pasir Munjul, Cigintung, Purwakarta, Jawa Barat, kini berubah menjadi kawasan bencana besar yang tak lagi bisa ditebak kehancurannya. Sejak pergerakan tanah pertama kali mengguncang kawasan ini pada 11 Juni 2025, tanah terus bergeser, retak, amblas, dan menganga semakin lebar dari hari ke hari. Hingga hari ini, Senin, 16 Juni 2025, tidak ada tanda-tanda pergerakan itu akan berhenti. Malah sebaliknya, bumi seperti marah, bergolak, dan seakan hendak menelan apapun yang ada di atasnya. Suara gemeretak dari dalam perut bumi terdengar pelan tapi pasti, membuat bulu kuduk merinding. Getaran halus kadang muncul tiba-tiba, diiringi suara rumah-rumah kayu yang retak, tembok yang perlahan pecah, hingga tanah yang seolah bergerak hidup, mendorong dan menyeret segalanya ke dalam kehancuran. Hingga berita ini diturunkan, tercatat 82 rumah warga telah roboh dan rata dengan tanah. Bangunan yang dahulu berdiri tegak kini tak lebih dari tumpukan puing dan debu. Jalan-jalan kampung terbelah oleh rekahan besar, seperti luka menganga di tubuh bumi yang tak mampu disembuhkan. Sebanyak 250 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka, berjalan gontai menuju pengungsian, meninggalkan harta, kenangan, bahkan sebagian harapan. Di tengah kepanikan itu, para petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan tak henti-hentinya mengevakuasi warga. Suara pengeras suara terdengar memecah sunyi pagi dan malam, segera tinggalkan rumah. Bahaya longsor susulan. Jangan kembali ke lokasi berbahaya. Namun sebagian warga masih enggan pergi. Mereka menangis, memeluk kusen pintu, tiang rumah, bahkan tembok retak, seolah masih berharap keajaiban datang. Salah satu warga terdampak, Imam, 46, hanya bisa memandang pasrah saat alat berat ekskavator milik tim relawan menghancurkan rumahnya sendiri. "Saya hanya bisa pasrah dan sabar," ucapnya pelan dengan suara gemetar, menahan air mata yang tak sanggup dibendung. "Rumah ini penuh kenangan. Tempat anak saya lahir, tempat istri saya mengabdi, semua hilang dalam sekejap." Alat berat itu terpaksa merobohkan rumah Imam karena bangunannya telah miring nyaris ambruk. Separuh atapnya sudah meluncur jatuh. Jika dibiarkan, bisa saja rumah itu roboh mendadak dan mencelakai warga lain yang masih mondar-mandir di sekitar lokasi. Memang, suasana di lokasi begitu memilukan. Banyak warga yang diam-diam kembali ke rumah mereka, sekadar untuk melihat barang berharga yang tertinggal, atau hanya sekadar menyentuh dinding rumah untuk terakhir kalinya. Mata mereka kosong, berkaca-kaca, tak rela melepas tempat yang telah menjadi bagian hidup bertahun-tahun lamanya. Seolah-olah mereka menggenggam sejuta kenangan yang mustahil dibawa ke pengungsian, kebersamaan, canda tawa, tangisan, bahkan luka masa lalu, semua ada di sudut-sudut rumah itu. Petugas berkali-kali harus mengusir warga yang nekat mendekat ke zona berbahaya. "Ayo Pak, Bu, jangan di sini, tanahnya masih bergerak."
Bisa tiba-tiba amblas, teriak salah seorang anggota TNI, keringat mengucur di wajahnya. Namun himbauan itu tak selalu diindahkan, karena kerinduan pada rumah, pada tanah leluhur, terlalu besar untuk disangkal. Bumi pasir muncul kini seperti monster tidur yang terbangun dan mengamuk. Di kejauhan, suara reruntuhan kadang terdengar mendebarkan, sebuah bangunan lagi roboh, entah milik siapa. Tanah terus bergeser pelan-pelan, mengancam segala yang ada di atasnya. Setiap malam, warga di pengungsian hanya bisa berdoa dalam linangan air mata, berharap bumi segera tenang, berharap tragedi ini cepat usai. Tapi hingga detik ini, bencana belum juga berhenti.